Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tanggal 26 November 2016, sepasang orang tua yang bahagia harus meninggal secara tragis di tangan putra satu-satunya. Mereka meninggal dengan cara ditikam puluhan kali dan jasadnya dimutilasi lalu direndam dengan cairan kimia. Pembunuh tersebut bernama Joel Michael Jr. dan orang tuanya bernama Joel Guy Sr. dan Lisa Guy. Putranya sendiri sebagai seorang pembunuh yang kejam dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi begini ceritanya guys. Joel Michael Guy adalah seorang insinyur pipa yang lahir pada tahun 1955. Dia sudah memiliki 3 anak perempuan dari hubungan sebelumnya ketika dia pertama kali bertemu cinta dalam hidupnya. Tetapi setelah itu dia menjalani hubungan dengan seorang wanita yang bernama Lisa. Joel dan Lisa akhirnya memiliki seorang putra yang lahir pada tahun 1988 dan diberi nama sama dengan nama ayahnya, yaitu Joel Michael Jr. Biarpun mereka sudah punya anak, Lisa sebagai ibu sambung tetap akrab dengan anak-anak Joel Senior dari hubungan sebelumnya. Setelah 31 tahun pernikahan yang bahagia, Joel Senior telah membuat rencana pensiun dengan menjual rumah mereka di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Lalu memberi rumah di daerah Sugarville dan menghabiskan waktu pensiunnya di sana dengan bahagia. Joel Michael Guy Jr. Dia adalah lulusan dari Sekolah Matematika, Sains, dan Seni Louisiana pada tahun 2006 dan sebelumnya bersekolah di Sekolah Menengah Atas Hahnville. Dia tidak pernah bekerja dan selalu dibiayai oleh keluarganya. Joel Jr. digambarkan oleh orang lain sebagai orang yang jauh dari orang luar dan tidak pernah repot-repot menjalin hubungan dengan siapapun di dalam atau di luar keluarganya. Sementara itu, ibunya sangat memanjakannya dari kecil. Dia menghabiskan 1 semester di Universitas George Washington, kemudian kuliah di Universitas Negeri Louisiana sebagai mahasiswa jurusan biologi dan tinggal di Baton Rouge sampai pembunuhan pada tahun 2016. Selama kuliahnya, dia seolah-olah sedang berlatih untuk menjadi ahli bedah plastik dengan mengambil beberapa kursus yang berkaitan dengan anatomi dan fisiologi. Namun, dia tidak pernah menunjukkan dedikasinya atau ketertarikannya yang tinggi dalam studinya. Seringkali dia lebih fokus pada dukungan finansial dari keluarganya daripada mewujudkan karir profesionalnya yang mandiri. Pada hari Thanksgiving, yaitu Kamis 24 November 2016, mereka sebagai pasangan yang sudah tua mengundang semua anak putri dan cucu-cucunya termasuk putra satu-satunya yaitu Joel Jr. untuk merayakan hari Thanksgiving di rumahnya. Setelah perayaan Thanksgiving selesai, putri-putri Joel Senior pulang ke rumah masing-masing kecuali putranya yang masih tetap tinggal bersama mereka. Pada hari Sabtu 26 November, Lisa Guy pergi berbelanja dan putranya ditinggal di rumah bersama ayahnya. Pada hari tersebut, Joel Jr. menyerang ayahnya di ruang latihan di lantai atas. Petugas polisi mencatat bahwa ruangan itu berantakan, menandakan bahwa Joel Senior melakukan perlawanan untuk mempertahankan hidupnya. Namun dia kalah sama putranya karena tertikam berkali-kali dengan pisau yang digunakan oleh putranya. Polisi pun memberi catatan bahwa Joel Senior terkena hampir 40 tikaman pisau. Pada saat sudah tengah hari, Lisa Guy pun sampai di rumah. Tetapi saat dia masuk ke dalam rumah sambil membawa belanjaannya, pada saat itu dia mendengar suara kegaduhan di lantai atas dan melihat sikap putranya yang berubah. Lalu dia langsung menjatuhkan belanjaannya untuk menuju ke lantai atas. Tetapi setibanya di sana, Lisa Guy pun sudah terlambat untuk menyelamatkan suaminya. Tetapi putranya malah menyerang dan membunuh ibunya sendiri dengan menusuk menggunakan pisau sebanyak 31 tusukan. Lalu putranya pun merebus kepala ibunya. Sungguh-sungguh jahat ya guys, dan durhaka banget nih perbuatannya Joel Jr. Setelah Joel Jr. mendapatkan luka yang dalam di ibu jarinya dari hasil penyerangan terhadap ayahnya, dia pun pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju Walmart dan pada pukul 15.30 dia terlihat sedang membeli perban, salep, dan bahan-bahan kimia. Di posisi tersebut berarti kejadiannya sudah hampir 3 jam setelah kematian ayah dan ibunya guys. Pada hari Senin 28 November,
Lisa Guy tidak masuk kerja. Dan bosnya yaitu Jennifer White mulai khawatir karena perusahaan tempat Lisa bekerja sedang mengadakan pesta pensiun untuk dirinya. Tapi kenapa Lisanya tidak ada? Dan di saat ditelepon nomor rumah atau ponselnya pun tidak diangkat. Dan karena bosnya khawatir dengan karyawannya, maka bosnya pun menghubungi 911 dan meminta petugas polisi Knox County untuk melakukan pemeriksaan di rumah keluarga Guy. Stephen Ballard adalah petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan pada saat dia sampai di rumah keluarga Guy. Dia membunyikan bel dan mengetuk pintu, tetapi tidak ada tanggapan dari dalam rumah tersebut. Lalu dia pun berkeliling ke belakang rumah dan menyadari gerbangnya dikunci semua, tetapi tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Namun pada saat itu, bosnya Lisa tetap khawatir. Sampai setiap 1 atau 2 jam, dia akan menelpon 911 hanya untuk memeriksanya lagi rumah Joel dan Lisa guys. Akhirnya detektif Stephen Ballard yang ditemani oleh detektif Jeremy McCord lah yang pergi untuk pemeriksaan yang kedua. Sesampainya di sana, mereka pun melakukan pemeriksaan dengan melihat dari semua jendela. Dan ternyata mereka melihat di dalam rumah tersebut sudah berantakan. Barang-barang banyak yang berserakan seperti kardus susu, daging, dan semua perabotan elektronik. Walau rumah tersebut dalam proses jual, pihak agen real estate tidak pernah mengunci pintunya. Mereka juga mengatakan bahwa kenop pintu belakang juga telah hilang. Lalu para detektif pun masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi. Pada saat mereka masuk ke dalam rumah, alangkah kagetnya dengan panas dan bau yang menyengat dari bahan kimia, sehingga membuat detektif Ballard merasakan kesemutan di dahinya. Karena mereka merasa terganggu dengan kondisi tersebut, mereka pun memeriksa ke lantai 2. Dan saat mereka tiba, mereka pun menemukan pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu terlihat sepasang tangan manusia di ujung lorong lantai tersebut. Dan tidak lama kemudian, mereka pun meminta petugas tambahan untuk datang ke tempat kejadian. Pada saat tim forensik datang, lalu mereka memasuki rumah. Mereka juga melihat panci besar di atas kompor yang masih panas. Tim forensik juga menemukan noda berwarna coklat kemerahan di bagian tangga, di dinding, dan pegangan tangga. Namun bukti yang paling mengerikan ditemukan di kamar mandi mereka. Selain ada senjata di wastafel, mereka juga menemukan 2 bak yang berisi cairan warna biru dan banyak potongan daging di dalamnya. Mereka pun menyatakan hampir setiap ruangan di rumah tersebut penuh dengan barang bukti. Salah satu petugas menemukan tas ransel yang berada di dalam rumah itu. Dan petugas juga menemukan barang bukti yang sangat mengejutkan di dalam tas tersebut, yaitu buku catatan berwarna hitam yang digunakan oleh Joel Jr. Dan buku catatan tersebut adalah kunci kematian Lisa dan Joel Guy Sr. Di sana semua tercatat langkah-langkah yang harus diambil untuk membunuh orang tuanya. Buku catatan yang dijuluki buku perencanaan menunjukkan bahwa Joel Jr. telah merencanakan pembunuhan ini selama berhari-hari, bahkan juga berminggu-minggu. Pada tanggal 7 November, hampir 20 hari sebelum pembunuhan, rekaman CCTV menunjukkan Joel Jr. pergi berbelanja barang-barang yang nantinya akan dia gunakan untuk pembunuhan, seperti hidrogen peroksida. Riwayat internetnya juga menunjukkan penelusuran atau bahan kimia yang berbeda-beda, seperti natrium perkarbonat, bahan aktif dalam oksiklin. Rencana satu-satunya Joel adalah mengakhiri hidup kedua orang tuanya dan membuatnya seolah-olah ayahnya lah yang melakukannya. Dia juga berencana membersihkan TKP dan membakar sebagian rumah dalam upaya untuk menghilangkan barang bukti. Joel Michael Guy Jr. ditangkap pada tanggal 29 November 2016 di Baton Rouge dalam persidangan yang berlangsung selama 4 hari. Bukti yang ada semakin memberatkan Joel Jr. saat kasusnya disidangkan. Bukti dari keluarga dan buku catatannya menunjukkan bahwa motifnya adalah finansial. Karena sepanjang hidupnya tuh Joel Guy Jr. telah didukung secara finansial oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya yang sangat memanjakannya. Dia bekerja tanpa lelah hanya untuk memberikan sebagian besar gajinya kepada satu-satu putranya. Saat mendekati masa pensiun, pasangan ini memutuskan untuk menghentikan dukungan finansial bagi putra mereka yang sudah berusia 28 tahun.
Mereka ingin putranya bisa mandiri, tetapi Joel Junior sudah menebak rencana ini dan merasa tidak senang. Menyadari bahwa dukungan finansial dari orang tuanya akan berhenti, Joel pun mulai menyusun rencana. Joel Junior berpikir bahwa jika kedua orang tuanya meninggal atau hilang, dia bisa mengakses polis asuransi jiwa mereka senilai $500.000 setiap detail baru yang disampaikan di pengadilan. Mengungkapkan betapa kejamnya Joel Junior. Pada hari ketiga persidangan, penyelidik forensik mengungkapkan lebih lanjut tentang bagaimana mereka dengan susah payah mengevakuasi mayat-mayat yang mencair dari properti tersebut. Deskripsi mereka penuh dengan ketegangan dan horor, menggambarkan daging kepala Joel Guy Senior yang sepenuhnya hancur oleh larutan asam keras sehingga hanya menyisakan kerangkanya saja. Sementara itu, satu-satunya teman yang pernah dimiliki oleh Joel Junior dan mantan teman sekamarnya juga turut memberikan kesaksian kepada juri di saat persidangan. Pada bulan Oktober 2020, Joel Guy Junior dinyatakan bersalah atas pembunuhan kedua orang tuanya dan dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Oke guys, jadilah itulah kisah tragis tentang kematian sepasang orang tua, yang kematiannya akibat keserakahan dan ketidakmandirian dari seorang anak yang takut akan rezeki di masa akan datang. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.